semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali dalam belajar bersama dalam program pembelajaran digital kolaboratif bersama Universitas Perjuangan Tasikmalaya dan Universitas Amikom Yogyakarta. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang time series analysis. Nah, apa saja bahasan kita pada kesempatan kali ini? Kita akan membahas tentang apa itu time series, komponen-komponen di dalam time series, manfaat analisis time series, visualisasi data pada time series, serta bagaimana melakukan forecasting pada data time series. Nah, time series merupakan sekumpulan data, di mana data ini dicatat atau dikumpulkan secara berurutan dalam rentang waktu tertentu. Entah itu jam, hari, mingguan, bulanan, ataupun juga tahunan. Di mana di sini karakteristik utama dari data time series ini adalah bergantung pada waktu. Sehingga pola historis yang ada pada data ini dapat digunakan untuk melakukan forecasting atau prediksi terhadap masa depan. Nah, contoh data yang masuk ke dalam kategori time series ini adalah data saham harian gitu ya. Ada nilai-nilai harga saham penutupan, saham pembukaan, nah itu perharinya gitu ya. Kemudian ada data pengunjung jumlah website per jam, data curah hujan bulanan, kemudian data GDP tahunan. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat di grafik ini, di mana di sini di horizontalnya ini adalah data tahunnya, waktunya, kemudian di atasnya ini adalah nilai harga saham Antam. Ini bisa kita visualisasi seperti ini. Ini adalah contoh data time series. Nah, komponen di dalam data time series ini ada 4 hal. Yang pertama ada trend, kemudian ada seasonality, kemudian ada cyclic, ada irregular atau noise. Kita masuk ke komponen yang pertama, yakni trend. Trend merupakan pola sistematis yang berlangsung pada periode waktu yang cukup panjang. Nah, biasanya tren ini memiliki kecenderungan konsisten, teman-teman semuanya. Sehingga di sini biasanya tren itu dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental, misalnya pertumbuhan ekonomi, perubahan teknologi, ataupun juga perubahan sosial. Nah, ada 3 jenis tren. Di sini ada tren naik atau upward trend, kemudian ada tren turun, kemudian ada tren datar. Nah, contoh tren misalnya di sini saya contohkan jumlah pertumbuhan jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun. Nah, di sini jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun ini memiliki kecenderungan yang naik. Meskipun ada fluktuasi naik turun, tapi kecenderungan jangka panjangnya ini adalah naik gitu ya. Satu orang bisa memiliki 2 device, 3 device kayak gitu ya, sehingga jumlahnya ini terus berkembang dari tahun ke tahun. Kemudian ada juga tren menurun, sehingga meskipun nilainya fluktuatif jangka pendeknya, tetapi secara periode yang cukup panjang ini menunjukkan grafik menurun. Contohnya misalkan di sini pengguna telepon kabel gitu ya. Setelah ditemukannya teknologi telepon seluler, maka jumlah pengguna telepon kabel ini menurun teman-teman semuanya dari tahun ke tahun. Nah, ini contoh dari tren menurun. Untuk contoh pertumbuhan atau tren datar ini misalnya jumlah data bahan baku gitu ya dari waktu ke waktu. Nah, ini punya kecenderungan yang stabil meskipun permintaan atau penawarannya ini naik turun di dalam periode dekatnya, tetapi punya kecenderungan yang cenderung stabil. Kemudian yang kedua adalah seasonality atau pola musiman. Nah, pola ini memiliki kecenderungan berulang secara teratur dalam periode waktu tertentu. Nah, biasanya seasonality ini atau pola musiman ini dipengaruhi oleh
cuaca, kebiasaan masyarakat, atau siklus kegiatan ekonomi. Nah, contohnya di sini misalkan, penjualan pakaian gitu ya. Nah, ini memiliki pola di mana setiap kali menjelang lebaran, maka dia akan memiliki kecenderungan naik atau tinggi gitu ya nilai penjualannya. Nah, ini adalah contoh seasonality. Kemudian yang ketiga adalah cyclic atau siklus gitu ya. Ini merupakan pola fluktuasi jangka panjang yang sifatnya berulang. Namun bedanya dengan seasonality, siklus ini tidak memiliki periode tetap. Nah, biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor makro, entah itu ekonomi, politik, atau kondisi sosial yang sifatnya ini tidak bisa diprediksi secara teratur. Nah, contohnya misalkan nilai harga minyak dunia yang mana ini dipengaruhi oleh geopolitik global kayak gitu ya. Atau misalnya nilai investasi gitu ya. Begitu ada pergantian rezim, nah biasanya ada perubahan pola. Nah, ini punya kecenderungan tetapi tidak tetap periodenya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah irregular atau noise. Nah, ini merupakan fluktuasi acak gitu ya, yang tidak dapat dijelaskan oleh pola, tren musiman ataupun juga siklus. Nah, di sini biasanya karena diakibatkan oleh munculnya faktor-faktor yang tidak terduga dan biasanya kondisinya ini tidak akan berulang. Sehingga pola data noise ini kurang atau sulit untuk digunakan dalam prediksi. Contohnya misalkan di sini fenomena lonjakan suhu yang mendadak karena adanya El Nino. Nah, ini kan case-case khusus gitu ya, karena ada faktor yang tidak terduga. Dan polanya acak, bisa naik, bisa turun. Nah, setelah teman-teman tahu komponen-komponen dari time series, maka kita masuk ke dalam pemanfaatan dari time series analysis. Ketika kita sudah bisa nih menganalisis data time series, ini bisa dimanfaatkan untuk antara lain yang pertama, teman-teman bisa melakukan prediksi dari tren yang akan datang, gitu ya. Ketika kita melakukan penjualan, gitu ya, kita bisa mengecek, oh trennya ini masih naik atau sudah mulai menurun, gitu ya. Sehingga kita bisa antisipasi untuk perencanaan strategis misalnya. Oh, kalau sudah menurun nih, maka teman-teman bisa ambil kebijakan. Oh, harus inovasi produk misalnya, atau yang lain. Kemudian yang kedua bisa digunakan untuk deteksi pola atau deteksi anomali gitu ya. Misalkan, oh data kita tuh rutinnya, grafiknya, penjualannya hanya 1.000 pieces nih setiap bulannya gitu ya. Tetapi tiba-tiba kok ada transaksi yang tinggi banget gitu ya, nggak wajar gitu. Nah, itu kita bisa deteksi ini benar nggak transaksinya atau seperti apa. Nah, ini teman-teman bisa analisis itu. Kemudian berikutnya adalah kita bisa melakukan mitigasi resiko gitu ya. Nah, tadi kaitannya dengan tren misalnya kita sudah tahu nih, oh tren yang akan datang ini punya kecenderungan menurun atau misalnya pola musiman, data pola musiman gitu ya. Di setiap lebaran nih pengguna kendaraan umum akan meningkat, maka kita bisa mitigasi resikonya. Oh, dengan apa? Dengan melakukan penambahan armada kendaraan misalnya gitu, dari sisi kebijakan pemerintah. Kemudian terakhir adalah bisa digunakan untuk meningkatkan daya saing. Nah, ini kaitannya dengan perencanaan strategis tadi. Kalau teman-teman udah bisa baca nih polanya, kemudian teman-teman tentunya bisa melakukan strategi-strategi tertentu yang tujuannya untuk meningkatkan daya saing. Nah, di dalam melakukan time series analysis, ini ada banyak sekali pendekatan metode yang bisa teman-teman semuanya pakai gitu ya. Khususnya di sini untuk forecasting atau untuk peramalan data, untuk memprediksi pola yang akan datang gitu ya. Nah, di sini ada 3 pendekatan yang utama atau yang umum. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan pendekatan statistik gitu ya. Di sini ada contoh metodenya, yakni teman-teman bisa pakai moving average, kemudian exponential smoothing, ARIMA, SARIMA, dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua, teman-teman bisa pakai pendekatan berbasis machine learning. Nah, contoh algoritmanya, teman-teman bisa pakai random forest regressor, gradient boosting, support vector regressor, dan lain sebagainya. Nah, tentunya kalau teman-teman menggunakan modeling berbasis machine learning ini, perlu adanya perlakuan khusus gitu ya, karena sebenarnya ini tidak diperuntukkan untuk data berbasis time series, sehingga harus ditransform dulu gitu ya datanya, perlu ada windowing dan lain sebagainya untuk menyesuaikan dengan inputan algoritma ini. Kemudian algoritma yang ketiga adalah algoritma yang berbasis deep learning. Nah, di sini teman-teman bisa pakai CNN for time series, algoritma RNN, kemudian pengembangannya, ya ini jadi ada LSTM, GRU, serta transformer untuk time series gitu ya. Nah, detail dari bagaimana sih proses komputasi dari beberapa algoritma tadi, bagaimana penerapannya ketika digunakan untuk forecasting, nanti kita akan pelajari lebih dalam di kelas. Terima kasih teman-teman semuanya atas atensinya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.